Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, jika dua kubu yang berperang, pastilah kedua belah kubu itu akan saling mencari tahu kekuatan dari musuhnya masing-masing. Nah, jika kita analogikan situasi Galbay ini adalah perang, maka kita perlu untuk mengetahui kekuatan apa sih yang dimiliki para DC dan FC Pinjol ini sehingga mereka begitu ngotot dan tak jarang menerabas aturan-aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaan. Saya sudah merangkum beberapa kekuatan dan amunisi apa saja yang dimiliki oleh para DC dan FC Pinjol ini. Yang pertama, tentu saja gaji. Para DC dan FC Pinjol ini tidak akan mendapat gaji apabila mereka tidak berhasil melakukan penagihan kepada si debitur yang sedang galbay. Itulah penyebab mereka selalu menekankan kepada kita yang sedang ditagih untuk mengirimkan tanda bukti, cicilan ataupun pelunasan. Jadi ya kita maklumi saja jika mereka ini terkadang agak super tengil karena mereka hanya gajian jika Anda melakukan cicilan ataupun pelunasan. Dan perihal gaji ini juga berkaitan kepada situasi teman-teman yang akan ditagih dalam rentang waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, bahkan tahunan. Lalu Anda akan berpikir, kenapa ya mereka seakan-akan tidak pernah capek? Padahal mereka itu terdiri dari banyak DC dan FC. Jadi Anda itu ditagih secara bergerombolan. Dan orangnya pun selalu bergantian. Di 3 bulan pertama, ribuan telepon akan masuk. Ribuan chat akan masuk. Seluruh kondar Anda akan dicat, ditelepon agar mengingatkan Anda untuk segera melakukan cicilan. Mereka tidak peduli jika itu melanggar aturan. Bahkan mungkin mereka juga tidak mengetahui jika itu melanggar aturan. Mereka hanya direkrut, lalu dipekerjakan, dan di briefing ala kadarnya. Ya, secara saat ini lapangan pekerjaan sulit. Pastilah akan ada saja DC ataupun FC baru yang dipekerjakan. Jadi, yang sebenarnya mereka ini nasibnya tragis. Makanya itu saya selalu merespon baik jika si DC dan FC-nya memiliki sikap yang baik. Tapi itu akan sangat jarang ditemui karena mereka dipastikan akan nyolot, agak maksa, bahkan menganjurkan kita untuk mencari hutangan, mencari pinjaman yang lain. Itulah satu-satunya ide terkoplak dari seorang DC ataupun FC. Tapi buat teman-teman yang mentalitasnya belum seperti saya, mending dikat saja. Dikat saja langsung. Ganti nomor, ganti sosmed, ganti email. Jika Anda tidak ingin mengganti dan tidak takut dengan teroran DC dan FC, selamat. Anda telah bergabung dan meramaikan khasanah Galbay nasional. Yang kedua, memainkan standar moral. Standar moral di masyarakat kita, yang berhutang adalah yang bersalah. Itu benar. Tapi si DC dan FC ini lupa atau bahkan tidak paham sama sekali bahwa di sektor jasa keuangan kredit macet itu lumrah terjadi. Banyak faktor disebabkan menurunnya aktivitas ekonomi dalam satu negara dan juga tingginya suku bunga kredit pun juga turut mempengaruhi adanya kredit macet. Jadi, jika para DC ataupun FC ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang bernada standar moral seperti hutang harus dibayar woi, atau minjam bisa, balikin kagak bisa, abaikan saja. Stop curhat tentang keadaan keuangan teman-teman kepada mereka karena mereka itu sama sekali tidak peduli dengan keadaan ekonomi Anda. Dan ingat, mereka itu hanya DC dan FC, bukan ahli keuangan yang mempunyai kompetensi untuk memberi jalan keluar pada problem keuangan Anda.
Yang ada di pikiran mereka itu ya itu tadi, gajian tidak ya bulan depan. Yang ketiga, rotasi. Rotasi berkelanjutan di tubuh DC dan FCI-nya. Ingat poin yang pertama, para DC dan FCI ini bertingkah tengil karena memikirkan gaji di awal bulan mereka itu tergantung hasil tagihan. Jadi jika mereka tidak mendapatkan gaji setelah banyak mengeluarkan biaya operasional, baik itu saat menelpon ataupun saat mengunjungi kita, mereka akan resign atau berhenti. Lalu kemudian Biro Jasa DC dan FC ini akan membuka lowongan baru, rekrutmen baru pada posisi DC ataupun FC. Saat DC dan FC baru ini diberi data-data kita, penagihan akan kembali berulang. Begitu terus sampai Biro Jasa dan FC itu tutup atau pinjolnya yang tutup. Nah, setelah kita mengetahui kekuatan dan amunisi para DC dan FC pinjol ini, apa yang harus kita persiapkan untuk menangkalnya? Apakah jual harta, menyusahkan orang tua, berpisah dengan pasangan, atau mengakhiri hidup, atau tetap bersikap tenang? Opsi terbaik itu ya jelas bersikap tenang. Siapkan kekuatan dan amunisi kita untuk menghadapi gempuran para DC dan FC ini. Pertama, abaikan. Jika teman-teman merespon, teman-teman akan ditarget sebegitu intensifnya oleh para gerombolan DC dan FC ini. Ini sangat tidak baik. Ini sangat tidak baik untuk mentalitas teman-teman sendiri. Perasaan gugup, tidak nyaman, tidak aman akan menyebabkan teman-teman mengambil keputusan buruk. Keputusan buruk yang suatu hari akan teman-teman sesali. So teman-teman, do not scare for Galbay.